Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiastuti dari SMA Negeri 8 Purworejo. Berikut adalah paparan saya yang merupakan aksi nyata setelah mempelajari modul pelatihan mandiri pada aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, di sini topiknya adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Tujuan utama dari aksi nyata saya ini adalah menyebarkan seluas-luasnya pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar pernyataan, wah ganti menteri mesti ganti kurikulum, begitu ya. Nah, di sini saya ambil 3 contoh kurikulum yang diterapkan di negara kita. Tentu saja sebelum tahun 2006 ini sudah banyak kurikulum yang diterapkan di negara kita. Saya hanya mengambil mulai tahun 2006 berlaku KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini merupakan kelanjutan dari kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kemudian disempurnakan oleh kurikulum 2013 atau biasa dikenal dengan K13. Pada kurikulum ini menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, tentu saja ini juga masih disempurnakan oleh kurikulum Merdeka yang akan diberlakukan 2022 ini nanti. Suatu bangsa akan berkembang jika memiliki sumber daya manusia yang bermutu. Nah, untuk menciptakan sumber daya manusia tersebut, maka kurikulum memegang peranan yang sangat penting. Nah, di sini kurikulum itu menciptakan generasi muda yang cerdas, berkompetensi, berkarakter, berakhlak, dan dapat menciptakan ide-ide baru. Dengan adanya kurikulum yang baru, maka akan terjadi pembaruan ke arah positif, sehingga tujuan nasional akan dapat tercapai. Kurikulum itu apa sih? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum bersifat kompleks, multidimensi, dan merupakan jantungnya pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka, baik di masa kini dan di masa depan. Bapak Ibu, mari kita ingat masa lalu pada saat kita sekolah, mengerjakan tugas, misalnya mencari referensi, tentu saja kita akan pergi ke perpustakaan, di mana di sana kita temui bertumpuk-tumpuk buku, kemudian kita memilih sesuai dengan tema yang kita cari. Yang kedua, kita membuat clipping misalnya. Ini artikel dari koran atau majalah, kemudian kita tempel. Jadilah clipping. Yang ketiga, tentu saja kita membaca buku yang jumlahnya tidak sedikit. Mari kita bandingkan dengan masa kini, yaitu kondisi yang sekarang ini kita hadapi, di mana
murid-murid kita jika ingin mendapatkan referensi cukup melalui handphone mereka atau melalui laptop, maka mereka akan mendapatkan segala yang dibutuhkannya, baik yang ada di negaranya maupun di negara lain. Jadi bisa menjelajah ke seluruh dunia. Kita bayangkan jangkauannya lebih luas daripada kita zaman dulu belum menggunakan internet. Menurut tokoh pendidikan kebanggaan kita semua, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seiring dengan adanya maksud diselenggarakannya pendidikan tadi, sejatinya kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid. Dan dengan adanya berbagai perubahan kebutuhan, maka kurikulum perlu berubah juga. Karena kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Dari beberapa fakta yang telah diuraikan di depan, maka kita dapat menyimpulkan mengapa kurikulum harus berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Demikianlah aksi nyata saya sebagai bentuk praktek pemahaman tentang mengapa kurikulum itu berubah. Saya tunggu kritik dan saran dari Bapak Ibu untuk perbaikan selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.